Halo siswa-siswiku, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS kelas 9. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang memahami ketergantungan antara ruang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perdagangan internasional. Kalau Ibu boleh tahu, merek sepeda motor apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah Honda, Yamaha, Ducati, atau Suzuki? Atau merek handphone apa yang ada di rumah kalian saat ini? Apakah kamu memakai handphone merek Oppo, atau Xiaomi, atau Samsung, atau Mito, bahkan iPhone? Kita tidak bahas tentang merek di sini. Tetapi, tahukah kalian kalau merek tadi bukan produk Indonesia? Bagaimana motor dan handphone tadi bisa sampai di Indonesia? Ya, jawabannya benar. Karena adanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Yuk kita bahas bersama. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, di sini poinnya jelas ya, bahwa dalam perdagangan internasional itu harus melibatkan dua negara atau lebih dan di dalamnya harus ada barang ataupun jasa. Dan yang terakhir adalah mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memperoleh keuntungan atau laba untuk kedua negara masing-masing. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Kalian dapat melihat pada tabel berikut. Kalian pasti bertanya, untuk apa negara-negara tersebut melakukan perdagangan internasional? Jadi, ada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan dari hasil produksi dari negara tersebut. Jadi setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang kaya akan sumber daya alam, ada yang tidak. Kemudian ada yang mempunyai laut dan ada yang tidak mempunyai laut. Ada yang subur dan ada juga yang tandus. Oleh karena itu, negara-negara tersebut melakukan pertukaran barang dan jasa. Contohnya, Indonesia mengimpor produk-produk elektronik dari negara lain seperti Jepang, Korea, atau Cina. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Negara berkembang biasanya sumber daya manusianya lebih rendah daripada negara maju. Dan ini berakibat pada hasil produksi yang dihasilkan oleh negara maju lebih baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengolahan tanah pun saat ini membutuhkan mesin-mesin yang canggih. Ini merupakan salah satu contoh mesin yang cukup canggih yang ada di negara-negara maju. Oleh karena itu, kita membutuhkan perdagangan internasional. Karena ada beberapa negara yang belum bisa memproduksi mesin-mesin canggih tersebut. Yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina
menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Yang kelima adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Misalnya, perbedaan harga, kemudian upah, biaya produksi, dan juga selera. Dalam berdagang, harga merupakan prioritas utama. Kalau ada harga yang murah, mengapa kita perlu cari harga yang mahal? Nah, masing-masing negara mempunyai harganya berbeda-beda, sehingga mereka melakukan perdagangan internasional. Siswa-siswiku, apakah ada yang tahu manfaat dari perdagangan internasional? Jadi, ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, yaitu mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kelima adalah mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah, siswa-siswiku, karena setiap negara memiliki perbedaan dalam berbagai sektor, oleh karena itu, apakah ada hambatan dalam perdagangan internasional? Jawabannya pasti ada. Ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan mata uang antar negara. Kita tahu bahwa setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Yang kedua adalah sumber daya manusia rendah. Yang ketiga adalah adanya kebijakan impor dari suatu negara, misalnya proteksi, kuota, dan politik dumping. Yang dimaksud dengan proteksi di sini contohnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Contoh kuota di sini adalah Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Dan masih ada lagi kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor, yang ada dalam bahan ajar yang Ibu bagikan. Baiklah siswa-siswiku, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan kita melakukan Zoom meeting. Kemudian, untuk tugasnya Ibu akan membagikan dalam aplikasi Edmodo. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari penyakit corona. Sampai jumpa.